Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ejen Mutakin, dan saya sendiri Novita Ridayani, dan teman saya satunya Muhammad Farid Azizurrahman. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan jurnal berjudul Analisa Kesesuaian Modul Ajar Quran Hadis Kelas 8 Kurikulum Merdeka dengan Prinsip Kurikulum Berbasis Cinta di MTS Nurul Huda Al-Husna Ciamis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran fleksibel, berpusat pada siswa, serta berorientasi pada penguatan karakter. Dalam konteks pendidikan agama Islam, khususnya mata pelajaran Quran Hadis, pembelajaran tidak cukup hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga harus menyentuh dimensi afektif dan spiritual siswa. Oleh karena itu, muncul konsep kurikulum berbasis cinta yang menekankan nilai rahmah, empati, keteladanan, serta hubungan pedagogis yang humanis. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana modul ajar Quran Hadis kelas 8 yang digunakan di Madrasah Sanawiyah Nurul Huda Al-Husna telah sesuai dengan prinsip kurikulum berbasis cinta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode konten analisis atau analisis isi. Metode ini merujuk pada teori yang dikembangkan oleh Klaus Kripendorf yang menekankan analisis sistematis terhadap dokumen untuk memahami makna dan struktur isi teks. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi 4 komponen utama dalam modul ajar, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen pembelajaran. Keempat komponen tersebut dianalisis berdasarkan indikator kurikulum berbasis cinta, yaitu rahmah, keteladanan, humanisme religius, dan pembentukan karakter. Berdasarkan hasil analisis, secara umum modul ajar telah menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup tinggi dengan prinsip kurikulum berbasis cinta. Pertama, pada aspek tujuan pembelajaran, modul sudah mencakup ranah kognitif, afektif, dan spiritual. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan dengan nilai-nilai rahmah dan pembentukan karakter. Kedua, pada aspek materi pembelajaran, nilai religius dan keteladanan sudah tercermin. Namun, pembentukan karakter berbasis cinta belum sepenuhnya dirumuskan secara eksplisit. Ketiga, pada kegiatan pembelajaran, strategi yang digunakan bersifat student-centered seperti diskusi dan praktik. Kegiatan ini mendukung relasi pedagogis yang humanis serta mendorong internalisasi nilai-nilai keagamaan. Keempat, pada aspek asesmen, evaluasi masih lebih menekankan pada penguasaan kognitif siswa. Penilaian terhadap sikap, empati, dan keteladanan belum sepenuhnya dikembangkan secara sistematis. Jika dikaji lebih mendalam, temuan ini menunjukkan bahwa secara struktur, modul ajar telah selaras dengan kurikulum merdeka. Namun integrasi nilai kurikulum berbasis cinta masih perlu diperkuat, terutama pada aspek eksplisitasi pembentukan karakter dan asesmen autentik. Artinya, pembelajaran Quran Hadis tidak hanya mengajarkan pemahaman teks, tetapi juga perlu memastikan bahwa siswa mampu menginternalisasi nilai rahmah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa modul ajar Quran Hadis kelas 8 telah memiliki tingkat kesesuaian yang baik dengan prinsip kurikulum berbasis cinta, terutama pada aspek tujuan dan kegiatan pembelajaran. Namun demikian, penguatan masih diperlukan pada aspek materi dan asesmen, khususnya dalam penilaian sikap dan keteladanan secara lebih eksplisit dan sistematis. Perancang modul perlu memperjelas indikator karakter berbasis rahmah dalam setiap komponen pembelajaran. Guru dianjurkan mengembangkan asesmen autentik yang menilai empati dan pengamalan nilai dalam kehidupan nyata. Budaya madrasah yang religius dan humanis perlu terus diperkuat untuk mendukung implementasi pembelajaran berbasis cinta. Demikian presentasi dari kelompok kami, saya Ejen Mutakin.
Dan saya Novita Ridayani. Dan saya Muhammad Farid Azizur Rahman. Kami bertiga dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.